Bercerita seorang pemuda yang terobsesi terhadap mesin penjual otomatis. Namun suatu hari saat dia berhasil beli barang tersebut, mobil yang mengangkut itu mengalami kecelakaan. Dia kaget terus menabrak itu, membuat dia terbunuh. Ketika dia sadar dia ada tempat misterius, tubuhnya tak bisa digerakin, bahkan suaranya terdengar seperti robot. Melihat bayangannya di pantulan air, dia kaget berubah menjadi mesin penjual otomatis gini. いらっしゃいませ。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。当たりが出たらもう一本。俺は自動販売機になっている。 Walaupun masih tidak menyangka hidup kembali menjadi seperti ini, dia melihat dalam dirinya. Terlihat banyak sekali stok menu yang bisa ia jual. Dengan menggunakan poin yang ia dapat dari penghasilannya, dia bisa ngisi stok jika barang dalam dirinya habis. Tiba-tiba muncul monster katak dari air yang langsung mukul, yang membuat dia kehilangan daya tahan 3 poinnya. 耐久力ってなんだ？耐久力が尽きると自動販売機は壊れて使用不能になります。耐久力はポイントを消費して回復できます。 Katak tersebut memanggil kawan-kawannya, salah satunya gunain kampak. Merasa gawat tubuhnya akan hancur, dia berpikir sangat keras. Terlihat di skillnya punya sebuah skill berkat dari dewa. Dia bisa menggunakan itu tanpa harus mengurangi poin statusnya. Tanpa pikir panjang lagi, dia menggunakan itu, lalu muncul sebuah sihir penghalang. Walaupun udah terpental, monster katak itu terus berusaha memukulnya. Singkatnya, sampai sore pada akhirnya katak itu pergi juga. Dengan menggunakan skill pemulihannya, dia memperbaiki kerusakan tubuhnya. Karena kejadian tersebut hanya tersisa 311 poin lagi. Cepat atau lambat, dia harus mendapatkan sebuah pelanggan. Dan jika tidak mendapatkan pelanggan satupun dalam 10 hari, mesin itu akan tidak berfungsi atau lebih tepatnya akan mati. 誰か来てくれ。 Beberapa hari kemudian, tidak ada satupun orang yang datang. Namun, secara bersamaan harapan itu, muncul seorang gadis bernama Lamis sebagai seorang hunter. Ia lagi kecapean dan kelaparan abis mengejar monster dan nyasar ke situ. Merasa penasaran dengan benda yang dihadapannya. Lamis mencoba lihat itu dan merasa aneh dengan tulisan yang ia tidak bisa baca. Dia juga merasa heran kenapa ada sebuah minuman di dalamnya. いらっしゃいませ。今の声。投入してください。お金ってこと？ Mengerti harus masukkan sebuah koin di dalam lubang tersebut, Lamis mencobanya. Si mesin merasa senang akhirnya ada orang pertama yang beli barangnya. Lamis memilih minuman sup hangat itu, lalu mengambilnya dan langsung menikmatinya. Saking enaknya, Lamis dalam sekejap menghabisi itu. Kemudian ia mencoba beli semua minuman yang ada di dalam sampai uangnya habis. Berkat itu si bro mendapatkan 63 poin statusnya. Besoknya setelah bangun tidur, Lamis mengucapkan terima kasih karena udah dikasih makan. Dan dia ingin bawa si bro pulang, sebab ia kenal seorang perajin alat sihir untuk ditanyakan benda apa ini. Dengan menggunakan kata selamat datang untuk menggantikan kata iya, si bro setuju untuk Lamis bawa. Secara mengejutkan, Lamis bisa mengangkat mesin itu dengan tangan kosong. Padahal mesin tersebut beratnya mencapai 500 kg cuy. Sedikit demi sedikit Lamis bawa itu, dan setelah perjalanan cukup jauh, Lamis memutuskan untuk istirahat dulu. Si bro yang diberi nama Hakon melihat skillnya lalu mengubah produknya menjadi makanan. Lamis pun mencoba makanan tersebut. Tentu ia merasa kenakan dengan keripik asin itu. Sebab perutnya udah kenyang, Lamis kembali melanjutkan perjalanannya. Singkatnya sampai ke sebuah desa. Dua penjaga itu langsung menyambut Lamis sebab mereka merasa khawatir terhadap Lamis. Para temannya udah balik, hanya Lamis sendiri masih belum pulang. Lalu mereka merasa penasaran dengan benda yang dibawa Lamis. Lamis ngasih tahu tuh, ia menemukan alat sihir ini di hutan. Dan jika kalian masukkan sebuah uang akan muncul sebuah makanan atau minuman enak. なんでこれマジでうめえぞ。こっちも。結局2人は全商品を購入してくれた。 Kemudian di dalam Lamis melihat bocah yang lagi digeng oleh para pria burik itu. Lamis menghampirinya dan langsung menghantam mereka. Setelah itu sampai di rumah ibu kos. Munami langsung lari memeluk Lamis sebab sangat khawatir. Munami juga telah menyebarkan sebuah gosip aneh kepada teman Lamis yang tega udah berani meninggalkan Lamis seorang diri. Karena rumor tersebut membuat orang-orang itu kena mental dan kabur dari desa. Karena tempat itu tempat penginapan sekaligus tempat restoran. Hakon ditaruh di depan untuk memancing para pengunjung. Para warga pun langsung datang mencoba makanan dan minuman Hakon. Mereka menikmati itu. Besoknya Hakon terkejut melihat pria binatang yang menatapnya. Ternyata pria tersebut bernama Kuma, ketua pemburu labirin ini. Tujuan dia ke sini mengundang Lamis dan Hakon untuk ikut serta. Sebentar lagi ada penyerangan markas katak iblis. Kuma minta Lamis bawa Hakon untuk menyediakan makanan dan minuman saat menuju ke sana.
Karena Kuma udah berjanji masalah keselamatan dia berdua, Lamis dan Hakon setuju ikut. Hari petualangan pun tiba. Sebagai kapten, Karoel menyuruh Lamis dan Hakon untuk jangan khawatir soal keselamatannya, karena timnya akan melindunginya. Dia juga mencoba beli sesuatu dari Hakon, dan terkejut Hakon benar-benar bisa bicara, sesuai yang dirumorkan orang lain. あったかいし最高だな。 Karyoel pun manggil Velemina, ditanya tahu tidak tentang alat sihir bernama Hakon ini. Velemina mencoba melihatnya dari dekat. Ternyata Hakon tidak punya sebuah sihir di dalamnya. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang alat sihir ini, dan dia menyimpulkan cuma sekedar mesin biasa doang. Ya walaupun begitu, Karyoel berterima kasih udah dibantu masalah perut di perjalanan ini. Sebab matahari sebentar lagi tenggelam, Kuma menyuruh semuanya menyiapkan tenda. Lalu mereka makan sore dengan produk Hakon. Hakon juga untuk menyambut perjalanan ini, Hakon menambahkan menu baru berupa ramen untuk mereka. Setelah itu butuh 3 jam lagi untuk sampai di sarang katak iblis. Kuma bertanya kepada Lamis apakah akan ikut ke medan tempur atau tetap di sini. Walaupun menolak juga tidak apa-apa. Lagi pula juga tugas Lamis bersama Hakon hanya menyiapkan makanan saja. Tapi Lamis juga dasarnya sebagai seorang hunter ingin ikut bertarung. Namun dia merasa Hakon tidak mau ikut. Tapi ternyata Hakon mau ikut pergi ke sana. 残念。戦いに参加してもいいの？いらっしゃいませ。わかった。 Dia berdua pun diizinkan. Hakon berjanji kepada dirinya akan melindungi Lamis sebagai pelanggan pertamanya dan teman pertamanya. Besoknya mereka sampai tempat itu. Tempatnya sangat kabut dan lembab pula, membuat mereka sulit berjalan. 逃げるぞ突撃。 Karyoel menyuruh semuanya semangat, hasil buruan ini akan menghasilkan banyak uang. Muncul satu katak mencoba menyerang Lamis, namun satu pukulan membuat katak itu kepental. Lamis malah merasa heran ke dirinya, kok bisa aku mengalahkan katak itu. Mereka semua pun terus menyerang katak yang berdatangan ke mereka. Lalu Velemina mengeluarkan sihir airnya menyerang 3 katak sekaligus. Tapi katak tersebut terus muncul dengan jumlah yang banyak. Salah satu katak itu kembali menyerang Lamis, tapi untungnya ada Sui. Namun di belakang dengan cepat katak loncat menyerang lagi. Dengan refleks Lamis memasang badannya. Untungnya Hakon menggunakan sihir pelindungnya untuk menahan serangan katak itu. Lamis dan Sui terkejut dan heran dari mana sebuah cahaya ini muncul. Hakon mencoba lihat skillnya, ternyata ada penglihatan segala arah. Namun harganya 1000 koin. Hakon pun gak peduli langsung mengaktifkannya. Penglihatannya pun menjadi luas. Dari arah belakang katak itu kembali menyerang lagi. Dengan cepat Hakon menangkisnya. Karyoel bertanya-tanya dari mana sebuah cahaya ini dan dia kira ini punya Lamis. Tapi Lamis ngasih tahunya ini itu kekuatan Hakon. Karyoel pun semakin tertarik dengan Hakon ini. Singkatnya mereka berhasil mengalahkan semuanya lalu mulai membedah katak itu. Kemudian Karyoel menyarankan untuk melanjutkan berjalan saja. Sebenarnya hasil dari katak tersebut cukup untuk cuan mereka. Namun Karyoel merasa itu kurang. Karena kagol pula dia ingin lanjut. Sebagai wakil kapten, Velemina menyuruh kaptennya jangan gegabah. Lagi pula kita itu cuma mengawal memastikan keselamatan Hakon dan Lamis doang. Tapi jika Lamis dan Hakon setuju untuk lanjut, itu beda cerita. Setelah pikir-pikir, Lamis dan Hakon setuju untuk lanjut aja. Dari semua pertarungan tadi, ada beberapa orang yang terluka. Menggunakan tenaganya yang sangat gila, Lamis menggendong orang itu sambil membawa Hakon. Hakon juga sebenarnya ingin bantu pakai tenaga fisiknya sendiri, tapi itu mustahil cuy. Dia pun menggantikannya menjatuhkan sebuah minuman, lalu menyuruh yang terluka untuk segera minum itu. Mereka langsung merasa lebih baik setelah meminumnya. Kuma berterima kasih kepada mereka semua, berkat mereka semuanya misi telah lancar. Tapi dia merasa heran dengan jumlah katak tadi, kenapa jumlahnya banyak banget. Kuma dan Karyoel menyimpulkan itu semua mungkin karena Raja Katak jahat telah bangkit. Di malamnya pas Lamis meninggalkan Hakon, ada orang jahat ingin mengambil uang di dalam tubuh Hakon. おいおいおい俺の金を盗むつもりか。いらっしゃいませ。静かにしやがる。 Pria itu mengamuk ingin menghancurkan Hakon. Untungnya Lamis datang langsung menghentikan itu. Namun tiba-tiba para binatang pada ribut lari kucar-kacir. Ternyata benar saja muncul Raja Katak jahat yang diselimuti api di badannya.
Orang-orang itu tentu pada panik kenapa Raja Katak bisa ada di sini. Ditambah lagi kelompok Karyoil dan Bos Kuma nggak ada di situ. Mereka langsung memutuskan untuk lari saja. Tapi babi hutan yang menyeret gerobak itu ketakutan, tidak mau jalan sama sekali. Lamis pun menyuruh tenang si babi lalu dia melepaskan babi itu untuk segera kabur. Tentu mereka heran kenapa Lamis melepaskan babi itu. Dan siapa yang akan menyeret gerobak ini. Ternyata Lamis siap menggantikannya menggunakan tenaga yang nggak ngotak. Lamis langsung menarik gerobak itu. Di waktu yang sama, Hakon bingung gimana caranya ngebantu Lamis dalam situasi ini. Dia mencoba lihat skill-skillnya. Dia menemukan produk cola dan skill pengubah bentuk. Hakon langsung mengeluarkan itu, menyuruh segera menggunakan minuman tersebut. Lamis yang peka dengan perkataan Hakon, menyuruh semuanya gunakan itu, gunakan menyerang katak tersebut. Hakon langsung mengubah bentuknya menjadi mesin permen Mentos. Karena perkataannya terbatas, Hakon sulit untuk ngasih tahu mereka untuk segera campurkan permen itu ke dalam cola. Untungnya ada satu pria yang masukkan beberapa Mentos ke dalam mulut pria jahat tadi. Lalu dia menuangkan air cola itu. Seketika semburan maut pun tercipta. そうか、これにこのお菓子を入れたらいいんだね。いらっしゃいませ。 Hakon merasa senang semua yang ia maksud berjalan mulus. Kemudian mereka semua bersiap menembakkan cola itu. 目を狙って放出。 Setelah Karyoil dan yang lain tiba di tempat Lamis, mereka langsung menyerang katak tersebut secara bersamaan, membuat katak itu kalah dan semuanya pun merasa bahagia. Kuma sebagai ketua minta maaf udah meninggalkan Lamis dan Hakon bersama orang-orang terluka. Lalu mereka memutuskan untuk balik pulang saja. Besok di tengah jalan mereka melihat sebuah asap dari desa. Tibanya di tempat itu, semua bangunan berantakan dan tempatnya Munami hancur lembur. Lamis merasa ini sangat kejam. Dia juga khawatir terhadap Munami. Lamis langsung pergi ke tempat Hunter, lalu bertemu dengan God dan Karios. Katanya keadaan Munami tidak apa-apa, membuat Lamis sangat lega. Ternyata desa tersebut berada di dalam sebuah labirin atau di dalam dungeon. Setiap tingkatan memiliki desa yang berbeda. Tidak heran ada seekor monster yang muncul. Di malamnya mereka mengadakan pesta untuk menghilangkan rasa sedih. Hakon juga mentraktir mereka semua. Kesedihan itu pun hilang begitu saja. Besoknya mereka gotong royong memperbaiki semua bangunan itu. Karyoil pun datang bawa uang upah Lamis dan Hakon misi tempo hari. Karyoil juga menawarkan Lamis bersama Hakon bergabung di kelompoknya. Tanpa pikir panjang Lamis menolak tawaran itu. Karyoil langsung pergi dengan rasa kecewa. 3 orang itu nanya kenapa Lamis menolak tawarannya. Ya jelas kata Lamis desa ini ada perbaikan, jadi mereka lagi butuh sosok dirinya. Setelah itu Hakon didatangi 2 orang, Akowi dan asistennya Gogai. Dia datang karena ada laporan desa ini lagi kekurangan uang perak. Ya karena itu semua disebabkan oleh Hakon yang memakan uang perak para warga beli dagangannya. Akowi ingin buat sepakatan menukar uang perak Hakon dengan sebuah koin emas yang ia bawa. Tapi Hakon menolak karena dia sangat butuh sekali koin perak itu. Jika tidak ada koin perak dia bisa mati. Lamis menyarankan gimana jika kalian beli barang Hakon saja dengan koin emas itu. Nanti Hakon akan memberikan kembaliannya dengan koin peraknya. Mereka pun langsung membelinya, tapi hanya batas tertentu. Kemudian Hakon yang mendapatkan skill baru menaruh sebuah sistem undian. Yang menang akan mendapatkan makanan atau minuman gratis. Sang kakek mencoba itu, tapi dia gagal total. Bos Kuma pun datang mengajak Lamis bicara. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuan misi kemarin. Jika tidak ada dia berdua akan bingung bawa perbekalan. Kuma juga ingin bicara berdua kepada Hakon dan menyuruh Lamis untuk pergi dahulu. Bos Kuma minta Hakon bantu para warga jika makanan lagi menipis. Karena sebentar lagi musim kawin, untuk masalah Kyukyu, Bos Kuma minta bantuan Hakon benda yang bisa menjaga penyakit. Hakon pun mengerti itu kenapa Kuma menyuruh Lamis untuk keluar. Kuma pun manggil wanita cantik. Setelah saling kenalan, Hakon mengubah bentuknya menjadi mesin balon. Dan Hakon mengasih produk itu ke mereka. Setelah dilihat dia bingung cara menggunakannya. Dan kagum dengan bentuk yang melar dan ada lengket-lengket dikit gak ngaruh. Setelah ngerti cara gunainnya, dia berdua beli banyak untuk pesta. Benda ini akan menjaga penyakitnya. の背徳的な気分は何なのだろうか。いっぱい売れた。ハッコン、体がちょっと熱いけど何かあったの？ Di siang harinya, ada bocah yang diselamatkan Lamis sebelumnya. Dia bawa batu banyak dengan masang wajah songongnya. Namun suara Hakon buat dia kaget. Dan dia dibopong oleh pengawalnya pulang sambil ngamuk-ngamuk menyuruh mereka menghancurkan Hakon. Kemudian gadis itu kembali lagi. Hakon menjatuhkan minuman itu, menyuruhnya untuk minum. Dan dia berterima kasih.
Di malamnya, Hakon dibawa ke tempat pemandian. Di sini dia merasa bersyukur terakhir kembali menjadi kulkas bisa melihat pemandangan indah itu. Lamis ingin beli sebuah pembersih rambut dan badan. Hakon mengubah bentuknya, memberikan sabun dan sampo. Ada dua wanita binatang yang beli produk Hakon juga. Sorenya sang kakek kembali bersama cucunya, mencoba undiannya lagi. Bocah itu pun mencobanya. Ternyata dia dapat undian tersebut. Sang kakek pun sampai terkejut melihatnya. ろったら当たりもう一個タダでもらえるんじゃ。なんじゃと。 Mai langsung mengambil minumannya, lalu memberikannya kepada kakek. Kemudian Hakon menunjukkan skill penyamarannya. Bos Kuma merasa kagum dan dia ingin Hakon melakukan sesuatu dengan skill itu, yang dimana Hakon disuruh untuk menyelidiki kejahatan dan menemukan pelakunya. Tapi sebelum itu, Bos Kuma mencoba seberapa efektifnya skill Hakon. Hakon pun menggunakan skill penyamarannya. Terlihat Lamis dan Munami tidak bisa lihat Hakon di depannya sambil teriak-teriak. Sorenya, Lamis berpapasan dengan bocah bernama Shiori yang terus-menerus mengatakan Hakon baga. Tepat di depan Hakon, Lamis menyuruh Shiori untuk jangan katakan itu. ったのね、おっぱいお化けさん。ランミスって前も教えたはずな。あの件は考えていただけたかしら。ランミスです。どれだけお金積まれても、ハッコンを譲る気はありません。 Ternyata Shiori pernah menawarkan uang ke Lamis untuk mendapatkan Hakon. Dan dia terus-menerus menawarkan Lamis dengan jumlah uang yang cukup banyak. Tentu Lamis menolak dengan lantang dan tidak peduli jumlah uang tawaran sebanyak apapun. Dia tidak akan memberikan Hakon kepadanya. Lagi pula Hakon tidak bisa digantikan oleh uang. 毎日チンチクリンで色気もない女と一緒にいるより、で共に優雅な時を過ごす方が、ハッコンさんも喜ばれるのではありません。色気とか、スオリちゃんに言われたくないかな。でも私はもっと大きいんですのよ。 おいたわしや、スオリ様。奥方様の胸が詰め物だと知らずに。 Shiori bertanya apakah Lamis tahu yang ada di dalam tubuh Hakon. Dan Hakon bukan sekedar alat sihir biasa kan? Tentu Lamis tidak tahu apa-apa tentang itu. Lagi pula Hakon mengerti semua perkataan dan menjawab sesuai pertanyaan. Lamis menganggap Hakon adalah manusia seperti kita. Mendengar itu Hakon terharu. Ternyata Lamis menganggap dirinya manusia bukan sekedar mesin. Dan dia berterima kasih. Shiori pun pergi, tapi dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan Hakon. せいつからそこにいたの。もう早く声かけてよ。 Kemudian Hakon didatangi orang-orang misterius, salah satunya Pak Tua yang pernah melakukan hal jahat kepada Hakon. Hakon pun dibawa sama 3 orang itu, dan selama 8 jam berlalu tujuan mereka masih belum sampai. Mereka pun memutuskan untuk istirahat. Hakon langsung mengambil kesempatan mengambil gambar wajah mereka dengan kamera skillnya. Pak Tua itu mengancam Hakon untuk segera keluarkan makanan dan minuman untuk mereka. Tentu Hakon menolak permintaannya. Pak Tua itu langsung menyerang Hakon, tapi bos mereka menyuruh jangan lakukan itu, sebab Hakon itu sangat berharga. Jika rusak akan bahaya. Tapi kata Pak Tua itu tenang aja, kulkas ini bisa pulih lagi jika rusak. Ketika si bos permintaannya ditolak oleh Hakon, dia kesel, berubah pikiran lalu menyuruh anak buahnya menghajar Hakon. さっきの威勢はどうした。 3のダメージ、耐久力が3減りました。 Tidak bisa diam begitu saja. Sistem bertanya, apakah Hakon ingin menggunakan 1000 poinnya untuk memperkuat pertahanannya? Ya jelas yes, kata Hakon. Seketika semua senjata mereka tidak berguna sama sekali. Dan bos mereka panik melihat tubuhnya Hakon tidak pulih malah tetap rusak dan menyuruh anak buahnya untuk hentikan saja. Tiba-tiba Hakon menjatuhkan minuman kaleng untuk mereka. Mereka pun meminumnya, tapi rasanya tidak enak. Singkatnya sampailah tujuan mereka. Hakon langsung dibawa bertemu seseorang. Setelah itu mereka semua pada pergi. 俺の名前はヒュールミってんだ。んその名前どこかであランミスが俺に合わせようとしてた人かいらっしゃいませおお、マジで話せるの。 Helumi pun terus bertanya tentang kemampuan Hakon. Hakon menunjukkan perubahannya dan dia bisa ganti-ganti produk dari hasil poinnya. Hakon juga menunjukkan skill perisainya. Huleme kagum dengan kemampuan itu. Dia langsung mencatat apa yang ia lihat. Setelah itu saat Hulemi lagi tidur, kelompok jahat itu kembali ingin melakukan sesuatu kepada Hulemi. Tentu Hakon langsung mencegahnya dengan mengubah dirinya menjadi mesin penjual majalah. 3 orang itu langsung terfokus dan mengambil majalah tersebut. そういや用事を思い出した。俺部屋に戻るわ。俺も腹痛いから便所行く俺もなんか眠たくなってきたわ。 Besoknya di pagi hari, karena makanan yang diberikan orang jahat itu sangat buruk, Hakon memberikan roti untuk Hulemi dan Hakon terus memberikan semua makanannya sampai Hulemi kenyang.
Lalu melihat rambut Hulemi yang begitu berantakan, Hakon berubah lagi, memberikan pembersih rambut untuknya. Hulemi pun yang tahu maksud dari Hakon langsung mencoba itu. Di pagi hari tiba-tiba terdengar suara ribut menyerang dari luar. Hakon langsung mencoba bangunin Hulemi dari tidurnya. 当たりが出たらもう一本当たりが出たらもう一本当たりが出たらもう一本 ラミスの Ternyata penyerangan itu Lamis bersama hunter lainnya. Lamis langsung masuk mencari Hakon. Hulemi terkejut Hakon ternyata kenal dengan Lamis. Dia berdua pun memutuskan untuk tetap di sini menunggu Lamis aja. Tiba-tiba bom meledak yang ditaruh kelompok jahat itu. Satu ruangan pun ketimpa reruntuhan. Untungnya Hakon langsung menggunakan skill pelindungnya. Namun skill tersebut tidak bisa terus-menerus digunakan dalam waktu tertentu. Dia berdua berharap Lamis menemukan mereka. Tapi untungnya tepat di atas kepala ada sebuah kantong emas. Emas tersebut akan digunakan beli minuman dan makanan Hakon. Dengan begitu Hakon bisa menggunakan skill pelindungnya waktu yang lama. Setelahnya tiba-tiba Hulemi tepar karena dia tidak bisa napas dalam pelindung Hakon. Hakon berpikir keras gimana menghadapi situasi ini. Dia pun akhirnya punya ide langsung berubah menjadi mesin oksigen. Hulemi pun mengerti, dia langsung menggunakan itu. Untungnya tidak butuh waktu lama, Lamis berhasil menemukan dia berdua. いらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませダメージ耐久力が25 Lamis menangis, akhirnya bisa menemukan Hakon. Kemudian mereka pun berhasil selamat. Lamis minta maaf membuat Hakon mengalami situasi itu. Kelompok penjahat itu pun berhasil ditangkap oleh kelompok Karyoil. Setelahnya semenjak Hakon dicuri, Lamis selalu menjaga Hakon, bahkan sampai ketiduran gitu. Hulemi bercerita, dahulu desa pernah dihancurkan oleh monster. Hulemi dan Lamis salah satu orang yang selamat dari banyaknya penduduk. Namun kedua orang tua mereka sama-sama kehilangan nyawanya. Dan Hulemi tidak menyangka Lamis sekarang menjadi seorang hunter yang kuat. Besoknya Lamis menitipkan Hakon kepada Hulemi, dan dia pergi membantu bangun desa. Setelah itu Hulemi dan Hakon didatangi pengawal Shiori. Karena Shiori akan tiba di situ, mereka minta untuk menuruti perintah Shiori nantinya. Lalu Shiori pun tiba. Dia memohon kepada Hulemi sebagai mekanik alat sihir untuk membantunya. Karena sebentar lagi ada keluarga para pedagang terkenal akan berkumpul dan sebuah pesta akan digelar untuk memamerkan alat sihir mereka dan sekaligus mekaniknya. Shiori benci dengan orang bernama Kanesi, orang yang mengadakan acara tersebut. Dia adalah rival dari keluarganya. Shiori tidak mau kalah dari dia dan dia ingin bawa Hakon dan Hulemi bersamanya hadir di pesta itu. Hulemi dan Hakon pun setuju dengan permintaan Shiori. Kemudian hari pesta pun tiba. Terlihat gadis Kanesi ada di sana. Shiori langsung menghampirinya dan dia berdua langsung saling mengejek satu sama lain. Hakon sampai terdiam melihat itu. Pertunjukan pun dimulai. Pertama ada seorang yang menunjukkan alat sihirnya berupa sebuah tombak yang bisa bongkar pasang. Tapi sayang para tamu tidak peduli dengan itu. Selanjutnya alat sihir Kanesi. Mekaniknya memamerkan sebuah robot yang punya kecerdasan sendiri. Para penonton kagum melihat itu. Hulemi pun merasa khawatir karena teknologi untuk masukkan kecerdasan ke alat sihir belum ditemukan. Tapi ada satu cara yaitu masukkan jiwa seseorang ke dalamnya. Dan itu jelas sangat berbahaya. Yang berarti mekanik sihir dari Kanesi telah melakukan itu. Dan benar saja tiba-tiba robot tersebut kehilangan kendalinya. Si mekanik kacamata itu merasa bingung yang terjadi. Robot tersebut pun langsung menyerangnya. Para penjaga Shiori langsung berusaha menghentikan robot itu. Hulemi berhasil menemukan pusatnya. Dia langsung mencoba menghentikannya. Namun bukan hanya sihir penahan jiwa manusia yang tiada, melainkan ada sihir cuci otak juga. Dengan usahanya, Hulemi pun berhasil menghentikan amukan robot itu dan minta maaf kepada jiwa yang udah diganggu. Si kacamata mekanik itu pun merasa frustasi. Penelitian selama bertahun-tahunnya malah gagal. Tapi ketika semua orang tahu Hulemi ada di hadapan mereka, mereka pada ribut karena masa lalu Hulemi yang selalu buat kekacauan dari eksperimennya. Hulemi pun malu aibnya diomongin oleh orang lain. Karena kekacauan yang disebabkan alat sihir Kanesi, Shiori menyuruhnya untuk mengakui dirinya sebagai pemenang. Kemudian di musim dingin, Munami mengadakan rapat tentang masalah restorannya. Sebentar lagi ada jaringan restoran besar yang OTW buka cabang di desa. Restoran lokal seperti mereka akan terancam bangkrut. Munami tidak mau itu dan dia minta bantuan kepada Hakon. Munami akan bayar Hakon dengan memberikan diskon penginapan kepada Lamis.
Tentu Hakon langsung setuju demi membantu Lamis. Setelahnya Lamis bersama Hulemi bawa Hakon ke salah satu restoran besar terbaru. Terlihat di situ banyak sekali orang-orang yang berkunjung. Lalu muncul direkturnya yang langsung tahu tujuan Lamis untuk menyelidiki tempat itu. Melihat Hakon yang terkenal, dia bertiga langsung ditawarin kerja di tempat baru itu. Karena ditolak, dia langsung pergi. Lamis dan Hulemi mencoba makan di situ, tapi rasa makanan tersebut biasa saja. Itu karena Lamis dan Hulemi selalu makan makanan Hakon yang sangat enak. Jadi rasa makanan tersebut seperti biasa saja. Dunia isekai itu tidak memiliki bumbu yang tepat, jadi makanannya akan terasa hambar. Mereka pun kembali akan buat makanan yang sangat enak. Untuk menarik pelanggan dari restoran besar, Hakon mengubah dirinya dan ngasih spaghetti untuk patokan rasa yang akan mereka buat. Munami dan yang lainnya pun mencobanya, lalu mencatatnya untuk dipelajari. Singkatnya mereka berhasil. Kemudian hari perlombaan pun tiba. Para pengunjung langsung terfokus dengan bau harum masakan yang lezat. Mereka semua langsung berbondong-bondong mencoba makanan itu. Pemilik restoran besar pun datang. Dia marah para pelanggannya pindah ke situ semua. Dia langsung pergi menjauh. Dengan begini, Munami berhasil buat pelanggannya kembali dan restorannya aman. Sebulan kemudian, restoran besar mengalami kebangkrutan karena itu. Kini Munami yang lainnya merayakan itu.